Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran 3. Selamat belajar. Nah, di sini kita akan membahas materi yang pertama adalah mengenal perkumpulan Sobokarti di Semarang. Nama Sobokarti berasal dari Sabha, yang berarti tempat atau ruang pertemuan. Sedangkan Kirti berarti perbuatan yang baik. Organisasi ini digagas oleh beberapa tokoh seperti Pangeran Mangkunegara ke-7 dan Insinyur Thomas Karsten, seorang arsitek dan perancangan tata kota di Hindia Belanda. Kegiatan yang dilakukan pada perkumpulan ini antara lain kursus perdalangan, kursus pratacara atau pembawa acara, kursus membatik, latihan tari, latihan karawitan, hingga pentas rutin pedalangan. Nah, di situ ada contoh kursus tari dan kursus pedalangan. Kemudian di sini ada film pendek tentang perkumpulan Sobokarti di Semarang. Bisa kalian saksikan. Itulah tadi film pendek dari Sobokarti di Semarang. Selanjutnya di sini Bu Guru akan membahas materi kita, yaitu tentang organisasi. Organisasi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada film pendek. Selamat menyaksikan.
Move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a rescue on our hands. You there. Here we go. Nah, itulah tadi film pendek tentang organisasi. Bagaimana proses terbentuknya sebuah organisasi? Sebuah organisasi terbentuk bila 2 orang atau lebih maupun sekelompok orang yang bekerja sama dan menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan demi mencapai tujuan yang sama. Nah, itu adalah proses terbentuknya sebuah organisasi. Nah, kemudian jenis-jenis organisasi yang bersifat kemasyarakatan. Yang pertama, organisasi kesenian, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi keolahragaan. Adapun manfaat organisasi di masyarakat yaitu sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, terarah, damai, dan aman. Materi kita selanjutnya adalah tentang iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan kesadaran penuh kepada masyarakat tentang masalah sosial yang bisa mengancam tatanan dan keselarasan kehidupan. Iklan layanan masyarakat biasa disingkat dengan ILM. Adapun fungsi iklan layanan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, memberi informasi kepada masyarakat mengenai program atau layanan serta aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan sosial. Yang kedua, membujuk masyarakat untuk ikut serta dengan program pemerintah seperti BPJS, KTP, KB, dan program pemerintah lainnya. Yang ketiga, membuat masyarakat ingat dan tahu dengan program yang dijalankan oleh pemerintah. Yang keempat, memberi nilai tambah kepada program tertentu melalui persepsi dari masyarakat. Berikut ini beberapa contoh iklan layanan masyarakat. Yang pertama adalah iklan tentang narkotika. Iklan layanan masyarakat tentang narkotika biasanya menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Isi dari iklan ini yaitu memberi peringatan tentang dampak dan efek obat terlarang yang dapat menghancurkan kehidupan pemakainya. Yang kedua, iklan tentang kesehatan. Pembuatan iklan jenis ini bertujuan untuk mengingatkan atau memberitahukan masyarakat mengenai informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Contoh iklan ini, cara singkat mencegah suatu penyakit atau kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, iklan tentang pemanasan global. Jenis iklan layanan masyarakat tentang global warming membahas hal-hal yang berkaitan dengan alam. Iklan jenis ini biasanya dibuat dengan sederhana, dengan slogan-slogan pendek, ditambah dengan desain gambar bumi yang sangat menarik. Di sini ada film pendek tentang pemanasan global. Selamat menyaksikan. Ini adalah bumi kita, tempat di mana kita hidup. Tapi, sayangnya dalam 100 tahun terakhir ini, bumi mengalami peningkatan suhu hingga 0,18 derajat Celcius.
Panas yang dihasilkan matahari sebagian akan diserap oleh bumi, sedangkan sebagian cahaya lainnya akan dikembalikan keluar angkasa atau atmosfer. Namun, karena hasil aktivitas di bumi yang merusak seperti efek rumah kaca, gas sulfur dioksida atau SO2, gas karbon dioksida atau CO2, metana dan uap air menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari permukaan bumi dan terperangkap, sehingga panas matahari akan memantul ke bumi lagi dan bumi akan menjadi lebih panas. Inilah yang disebut pemanasan global. Apa yang sebaiknya kita lakukan? 1. Gunakan metode 3R, reduce, reuse, recycle. Kedua, kurangi penggunaan listrik yang tidak perlu. Ketiga, ubah kebiasaan menggunakan kendaraan bermotor, contohnya dengan bersepeda. Keempat, tingkatkan jumlah tanaman di rumah. Dengan begitu, kita dapat mencegah terjadinya pemanasan global pada bumi. Ayo, kita selamatkan bumi kita. Nah, itulah tadi film pendek tentang pemanasan global. Cukup sampai di sini materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.